Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Eka Rabani dari kelas Prata A dengan NRP 052117400099. Saya akan mempresentasikan proposal TA saya berjudul menerapkan web shopping cart pada situs Dexon untuk mengotomasi pekerjaan sales. Pada presentasi ini terdapat 3 bab. Pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka itu bab 2, dan bab 3 adalah metodologi. Di dalam dunia bisnis yang rentan berubah ini, diperlukan keunggulan kompetitif agar perusahaan memiliki perbedaan dari perusahaan yang lain sehingga menjadi preferensi utama pelanggan. Keunggulan yang dapat dimiliki oleh perusahaan bisa dari segi pengurangan biaya pengeluaran dengan cara memiliki logistik dan manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien, atau pemberian value lebih kepada pelanggan berupa variasi produk atau peningkatan kualitas pelayanan pelanggan. Salah satu cara yang bisa memberikan keunggulan kompetitif dari segi biaya dan nilai perusahaan adalah dengan memiliki proses bisnis yang efisien dan otomatis. Dexon merupakan manufaktur dan pemasok aksesoris perangkat interior dan arsitektur untuk pintu kayu, kaca, aluminium, dan baja sejak 1994. Pada Dexon, terdapat tim yang melakukan proses bisnis yakni marketing, sales, operator sales support, admin, supervisor, dan gudang. Pada tim yang jadi bahasan untuk tugas akhir ini, tim sales memiliki tugas untuk menerima dan atau membuat daftar purchase order pelanggan, memastikan tersedia stok barang, mengkalkulasikan total harga purchase order, memverifikasi purchase order kepada pelanggan, memberikan purchase order pelanggan kepada sales support, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Ketiga tugas pertama sales tersebut dilakukan secara manual sehingga memakan waktu yang lama dan adanya kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. Proses bisnis tersebut dapat diotomasikan dan ditingkatkan efisiensinya dengan mengimplementasikan metode web shopping cart pada situs Dexon untuk merekam informasi barang yang ingin dibeli secara otomatis, cek ketersediaan barang dan kalkulasi total harga purchase order seperti yang dilakukan oleh banyak situs belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan seterusnya. Hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat mengotomasi proses pembuatan purchase order, cek ketersediaan stok, dan kalkulasi harga sehingga mempercepat proses pada tim sales dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia pada ketiga proses tersebut. Rumusan masalah dalam proposal TA saya ini adalah pertama, bagaimana proses bisnis Dexon yang sekarang dan apa kekurangannya. Kedua, bagaimana proses bisnis Dexon apabila dibantu dengan IT. Dan ketiga, apakah aplikasi web yang dibangun menyelesaikan masalah yang ada. Batas masalah dalam proposal TA saya ini adalah, pertama, permasalahan proses bisnis yang dibahas hanya pada tim sales dari perusahaan Dexon. Informasi mengenai harga dan jumlah stok produk Dexon bersifat rahasia, dan data yang akan digunakan pada penelitian ini bersifat dummy, tapi akan diusahakan semirip mungkin. Terakhir, karena harga dan jumlah stok rahasia, maka pada aplikasi web tidak akan menampilkan total harga dan ketersediaan stok pada pelanggan, hanya untuk karyawan Dexon saja. Tujuan dari proposal ini adalah pertama, pemodelan proses bisnis Dexon yang ada dan kelemahannya. Kedua, pemodelan proses bisnis baru Dexon yang telah memanfaatkan IT. Dan yang terakhir, aplikasi web shopping cart pada situs dummy Dexon untuk mengotomasi sebagian proses bisnis tim sales. Manfaat dari proposal TA ini adalah pertama, sebagai informasi untuk Dexon mengenai kelemahan proses bisnis Dexon, berupa pertama pada bagian tim sales, dan yang kedua adalah sebagai sumber referensi apabila ingin mengimplementasikan sistem web shopping cart pada situs Dexon. Berikut merupakan relevansi proposal TA saya dengan topik-topik dalam lab manajemen sistem informasi ITS. Topik-topik lab MSI ITS ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah bisnis, dan yang kedua adalah teknologi informasi. Pada bisnis ini terdapat strategi, manajemen project, proses bisnis, dan monitoring dan evaluasi. Pada sisi teknologi informasi terdapat rencana TI, manajemen TI, project TI, pengembangan aplikasi, implementasi, dan monitoring dan evaluasi TI. Pada topik saya ini saya mengambil pengembangan aplikasi. Berikut merupakan bab 2, tinjauan pustaka, yang berisikan penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah paten yang dibuat oleh Michael F. D'Angelo dan Valerie J. Fox pada tahun 2000 mengenai Universal Web Shopping Cart dan
and a method of online transaction processing. Gambaran umum penelitian penjelasan detail mengenai paten metode pembelian produk dan layanan secara daring memanfaatkan suatu klien yang dapat dihubungkan ke sejumlah server melalui jaringan komputer. Paten ini menjelaskan secara rinci cara kerja dari sistem pembelian secara daring ke ranca belanja. Diberikan pula model pengimplementasian sistem flowchart dan block diagram. Yang kedua adalah Blockchain for Business Process Management, Challenges and Opportunities oleh Jan Mendling, Ingo Weber, Will van der Aalst tahun 2018. Artikel ini mendiskusikan kesempatan dan tantangan dalam mengimplementasikan blockchain pada manajemen proses bisnis, bagaimana blockchain dapat digunakan pada MPB, dan bagaimana mereka bisa menjadi relevan di masa mendatang. Penelitian ini membahas mengenai pengimplementasian teknologi baru pada proses bisnis yang ada. Terdapat pula penjelasan bagaimana pengimplementasian pada konteks MPB dapat dilakukan. Dari penjelasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi metodologi penelitian. Yang ketiga adalah Logistics and Supply Chain Management, Martin Christopher 2019. Buku ini menjelaskan alat proses utama dan inisiatif untuk meningkatkan keuntungan dan keunggulan kompetitif bisnis. Terkaitannya ini adalah buku ini menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif yang diartikan dengan memberikan customer value lebih. Permasalahan pada Dexon adalah proses bisnis yang masih bersifat manual, sehingga menyebabkan penambahan waktu untuk memproses purchase order pelanggan, dan apabila terjadi kesalahan, maka akan menambah biaya untuk membetulkannya. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah dari patennya Michael F. D'Angelo dan Valerie J. Fox tahun 2000 mengenai sistem web shopping cart. Pada paten ini menerangkan manfaat dari sistemnya berupa menyediakan aplikasi yang memungkinkan pengguna mesin klien memiliki browser untuk mengelola sebuah universal shopping cart di mana informasi seksi transaksi dihimpun. Kedua, memungkinkan web browser untuk menelusuri toko virtual kapan saja dan memilih produk atau layanan untuk pembelian berikutnya, bahkan setelah sesi transaksi tidak lagi aktif. Menyediakan client-side universal web shopping cart yang berhubungan dan dikendalikan oleh pengguna untuk memfasilitasi perdagangan melalui web. Menerima informasi transaksi dan keranjangan belanja virtual di beberapa sesi transaksi independen di seluruh situs web yang heterogen. Memfasilitasi pembelian barang dan jasa melalui internet, memungkinkan pembeli untuk menelusuri sejumlah toko virtual untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan jasa, sehingga dapat membuat keputusan pembelian berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Memungkinkan pengguna untuk menunda keputusan pembelian sampai informasi dari sejumlah independen telah dikompilasi dan atau diproses, diperbarui, atau ditingkatkan. Mekanisme ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan ke toko dari situs web yang tidak terafiliasi sebelum membuat keputusan tentang produk yang akan dibeli. Memfasilitasi integrasi pembayaran elektronik dan sistem pembelian pada web secara mulus. Memungkinkan pembelian melalui web secara berasa alami atau transparan sebagai bagian dari pengalaman pembelian melalui web. Dan terakhir, metode pembelian produk dan layanan secara daring menggunakan klien yang dapat dihubungkan ke sejumlah server melalui jaringan komputer. Landasan teori yang kedua adalah Logistics and Supply Chain Management, bukunya Martin Christopher tahun 2011. Menurut Martin, customer value adalah nilai pelanggan yang didapatkan dari produk atau jasa milik perusahaan. Customer value tersebut berasal dari perbandingan persepsi keuntungan yang didapatkan pelanggan dan total pengeluaran perusahaan selama proses transaksi. Persepsi keuntungan atau perception of benefits ini merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pelanggan. Bisa saja merupakan performa produk perusahaan A dan B sama, tapi salah satu memiliki pelayanan pelanggan yang lebih bagus dibandingkan yang satunya. Lalu yang total cost of ownership atau pengeluaran selama proses transaksi tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses transaksi, tidak hanya biaya akuisisi barang yang dijual ini, tapi pada pula biaya yang manajemen, pengelolaan, operasional, inventory, dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan kompetitif dari perusahaan yang lain apabila memiliki rasio keuntungan lebih besar dibandingkan biaya dari mereka. Dengan mengetahui perumusan tersebut, maka perumusan nilai pelanggan dapat pula dijabarkan menjadi seperti berikut. Perception of benefits dari pelanggan ini sama saja dengan quality dan service, dan total cost of ownership ini merupakan adalah cost dari time.
Jadi quality ini merepresentasikan fungsionalitas, performa, dan spesifikasi teknis yang diberikan ke pelanggan. Service merepresentasikan ketersediaan, availability, pendukung, support, dan komitmen yang diberikan kepada pelanggan oleh perusahaan. Cost merepresentasikan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk transaksi, termasuk harga produk dan biaya siklus hidup. Dan time merepresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan, misal waktu pengiriman. Yang bab terakhir adalah bab metodologi. Berikut adalah diagram metodologi yang akan dilakukan dalam proposal TSI ini. Yang pertama, mulai dengan analisis permasalahan dengan melakukan wawancara pada tim sales Dexon. Kemudian studi literatur untuk mereview sumber terkait dengan pengerjaan tugas akhir. Jadi dari informasi mengenai proses bisnis dan juga apa saja yang kelemahan dalam proses bisnis yang ada ini pada tim sales. Kemudian dengan melakukan studi literatur, saya akan membandingkan proses bisnis yang efektif itu seperti apa, dan apakah benar menggunakan IT akan membantu sales dalam melakukan pekerjaannya. Lalu masuk ke tahap analisis dan implementasi. Yang pertama adalah identifikasi proses bisnis pada perusahaan Dexon dengan mewawancara dengan tim sales Dexon mengenai proses bisnis yang ada. Kemudian memodelkan proses bisnis yang teridentifikasi, hasilnya adalah membuat model proses bisnis Dexon yang saat ini. Lalu menganalisis kekurangan dari proses bisnis yang teridentifikasi. Hasil kekurangan adalah menganalisis proses bisnis dan menentukan kelemahan yang ada. Lalu masih pada tahap analisis dan implementasi, pemodelan proses bisnis baru yang digunakan TI. Hasil keluarannya adalah memodelkan proses bisnis yang baru memanfaatkan TI untuk mengatasi kelemahan pada proses bisnis yang ada. Lalu mengimplementasi proses bisnis tersebut yang baru ini ke bentuk aplikasi. Dengan menerapkan proses bisnis baru ini ke dalam aplikasi web Dexon sesuai rancangan. Setelah itu lanjut ke proses monitoring and controlling. Setelah aplikasi dibuat, maka akan melakukan pengujian fitur dengan pengujinya ini oleh pengembangnya untuk melihat apakah semua fitur yang ada ini berfungsi semestinya. Lalu setelah dites oleh pengembang, lanjut ke tahap testing selanjutnya, yaitu melakukan pengujian fungsional yang dilakukan oleh pengguna sistem sales. Dilihat apakah digunakan oleh sales sesuai prediksi, dan apakah berjalan semestinya, apakah ada kekurangan atau semacamnya. Lalu apabila semua pengujian ini telah selesai, di sini ada cabang. Bila belum selesai, akan kembali lagi ke tahap pertama analisis dan implementasi, yaitu identifikasi proses bisnis pada perusahaan Dexon. Jadi akan mewawancara lagi dengan tim sales Dexon. Tapi apabila semua pengujiannya ini sudah sesuai, maka melanjut penyusunan buku tugas akhir. Kemudian ini adalah penyusunan buku tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang ada dalam penulisan buku. Berikut merupakan jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan TA, akan dimulai dari bulan Maret hingga Juni. Dengan kegiatan-kegiatan analisis permasalahan, studi literatur, analisis dan implementasi, monitoring and controlling, dan penyusunan buku tugas akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.